Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Oke, kita ketemu lagi dalam acara rohani Suara Gembala, firman yang hidup, yang pasti menghidupkan, menguatkan kita. Mari kita melihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 17, kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Puji Tuhan, di dalam pasal 17 1 Samuel ini, orang Filistin dengan tentara yang besar datang menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel ketakutan saat itu, dan di antara tentara Filistin ada satu tentara yang namanya Goliat. Dia disebut raksasa, dia pahlawan, dia berpengalaman dalam berperang. Setiap kali dia tampil, orang Israel ketakutan. Dia selalu menantang, mencemooh bangsa Israel. Nah, satu saat Daud datang ke medan peperangan, membawa makanan untuk ketiga kakaknya yang juga adalah tentara. Sampai di sana dia mendengar, dia melihat Goliat yang lagi menantang bangsa Israel. Kemudian mereka menceritakan tentang Goliat yang luar biasa itu, dan kemudian ada janji dari Saul, siapa yang mengalahkan Goliat akan menjadi menantu raja, dan kemudian kaum keluarganya dibebaskan dari pajak. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar ini. Yang pertama adalah, sementara Daud bercerita dengan tentara Filistin, datang kakaknya Eliab, kemudian memarahi Daud. Daud memiliki hati yang tulus, Daud memiliki hati yang jujur. Dia punya kerinduan yang besar. Dia begitu mengasihi keluarganya, begitu mengasihi bangsanya. Dia rindu menolong keluarganya, menolong bangsanya. Kemudian tiba-tiba Eliab datang memarahi Daud, dan Eliab berkata, "Aku tahu kejahatan hatimu. Engkau hanya datang melihat-lihat peperangan." Daud dihina oleh Eliab, Daud dicemooh, Daud dimarahin, Daud dicela, Daud difitnah di depan banyak orang. Tetapi perhatikan, yang pertama kita lihat bagaimana Daud bisa menang dengan Goliat. Daud, saudara, memiliki hati yang begitu sabar. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak tersinggung dengan ucapan kakaknya. Dia tetap tersenyum, dia tetap mengasihi kakaknya. Saudara, kadangkala saudara kita memiliki hati yang tulus untuk orang lain, memiliki hati yang tulus untuk pelayanan, untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi banyak orang mencela kita, banyak orang menghina kita, banyak orang meremehkan kita. Nah, disinilah Tuhan akan menguji apakah kita bisa kuat. Sebab disinilah awal kesuksesan kita, keberhasilan kita mengalahkan persoalan yang bagaikan Goliat, yaitu tetap sabar, tetap tenang menghadapi situasi apapun. Engkau dijelekan, engkau dihina, engkau difitnah sekalipun, jangan tersinggung, jangan kecewa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebab engkau lagi diperhadapkan dengan persoalan yang begitu besar bagaikan raksasa seperti Goliat. Hanya hati yang sabar, hati yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, yang mampu mengalahkan persoalan yang besar. Seperti Daud, dia tidak marah, dia berkata kepada Eliab, "Aku hanya bertanya saja." Kemudian akhirnya Daud pergi, dan Saul mendengar tentang Daud. Saul memanggil Daud, dan kemudian Daud berkata, "Aku akan mengalahkan Goliat itu, orang Filistin itu." Dan singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya Daud datang menyerang, Daud datang melawan Goliat. Nah, yang kedua, apa yang Daud lakukan untuk mengalahkan Goliat? Perhatikan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-45, Daud berkata kepada Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang tak kau tantang itu." Daud datang dengan membawa nama Tuhan. Saudara, Daud memang melihat Goliat besar, saudara. Secara manusia dia tidak mampu mengalahkan. Tetapi Daud melihat Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Saudara, di dalam Mazmur berkata bahwa, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah letak pertolonganku?" Dan akhirnya pemazmur berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Persoalan yang kita hadapi bagaikan Goliat, bahkan bagaikan gunung Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya iman, kita datang menghadapi persoalan itu dengan membawa nama Tuhan, kita akan melihat Tuhan jauh lebih besar dari gunung. Tuhan jauh lebih besar dari Goliat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang jauh lebih besar dari langit dan bumi, apalagi hanya gunung.
Jadi kedua, Daud datang dengan membawa nama Tuhan. Aku datangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau hina itu. Jadi ada dua hal yang membuat Daud menang menghadapi Goliat. Yang pertama, dia tetap memiliki hati yang sabar. Dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah kecewa, dia tidak mudah marah dan sebagainya. Dia tetap sabar. Saudara, yang kedua, ketika dia datang menghadapi Goliat, menghadapi persoalan, dia membawa nama Tuhan. Tuhan yang jauh lebih besar dari Goliat. Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan apapun. Puji Tuhan, apapun yang kau hadapi tetap kuat, tetap sabar. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan kepada Yosua. Jangan tawar hati, jangan kecut hati, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, Bapak Ibu. Tetap terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kau dengar dari dunia, dari orang-orang, tetap sabar. Saudara, kemudian yang kedua, hadapi persoalan dengan nama Tuhan. Hadapi setiap persoalan apapun, saudara. Hadapi setiap masalah apapun dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan. Dan engkau akan menang. Kita akan menang menghadapi persoalan apapun. Di depan kita ada banyak Goliat yang mungkin menanti kita. Atau mungkin Bapak Ibu lagi menghadapi Goliat hari-hari ini. Sabar, tenang, tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan kemudian kita mulai melangkah maju. Jangan menghindari, jangan menjauhi masalah. Hadapi persoalan itu dengan menyebut nama Tuhan. Dengan membawa nama Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Engkau diberkati, engkau akan melewati hari-hari ini dengan mujizat-mujizat yang engkau hadapi. Engkau akan melenyapkan bersama dengan Tuhan, kita akan melenyapkan segala kemustahilan. Engkau diberkati, engkau sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.